hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Di sini siapa ketua kelasnya? Saya Bu Rizka. Coba Rizka pimpin doanya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik. Kita langsung aja ya anak-anak. Di sini kalian udah pada tahu belum? Kita mau belajar materi tentang apa? Dulu. Jadi, bentar ya anak. Nah, hari ini kita akan belajar materi tentang makanan halal dan baik. Ada yang tahu makanan halal dan baik itu apa? Apa ini kita? Ayam goreng, Bu. Ayam goreng. Yang lain? Sayur. Sayur. Apa Rizka? Telur, Bu. Apa? Telur. Telur. Ya, kurang tepat ya anak-anak. Nah, jadi makanan yang halal dan baik adalah makanan yang boleh dikonsumsi dengan adanya nas. Apa itu nas? Ada yang tahu? Tidak, Bu. Nas adalah ilmu hukum Islam. Apa aja yang termasuk dalam nas? Ada 3. Ayo, ada yang tahu? Apa aja? Yang pertama itu ada Al-Quran. Yang kedua ada Hadis. Sunnah. Yang ketiga ada Makhluk. kurang tepat. Ada ijtihad ulama. Baca ya tulisannya. Baca, Bu. Nah, Al-Quran yang pertama. Apa itu Al-Quran? Kitab suci umat Islam, Bu. Ya, kitab suci. Kitab suci umat Muslim. Nah, yang kedua apa? Saya, Bu. Apa? Sunnah yang bila dilakukan mendapat pahala, bila ditinggalkan tidak apa-apa. Ya. Sunnah. Dalam kata lain, sunnah itu juga segala macam perbuatan dan tindakan Nabi Muhammad. Nah, tindakan yang seperti apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad? Banyak ya anak-anak, mulai dari perilaku, mulai dari perkataan. Nah, semua itu adalah hal-hal yang baik. Nah, kemudian ijtihad ulama itu adalah upaya ulama dalam menafsirkan hukum Islam. Sampai sini ada pertanyaan? Paham ya anak-anak? Nah, kemudian kita lanjut lagi ke hikmah. Hikmah memakan makanan yang halal. Yang pertama, apa? Sehat. Sehat, ya. Yang lain? Dapat pahala. Dapat pahala. Ada lagi? Kenyang. Kenyang. Nah, yang pertama itu ada ketaatan. Ketaatan kepada siapa? Kepada Allah. Kepada Allah. Kedua, itu ada kesehatan jasmani dan rohani. Nah, kalau kita makan makanan yang sehat, itu akan berdampak kepada diri kita sendiri, kepada tubuh kita. Yaitu kita akan mendapatkan kesehatan jasmani, kesehatan fisik secara jasmani dan rohani. Nah, yang ketiga itu ada keberkahan hidup. Nah, maksudnya apa? Ada yang tahu nggak? Hidup kita jadi berkah, Bu. Ya, kalau kita makan makanan yang haram, kira-kira betul nggak hidup kita? Tidak. Karena Allah memuji
menjaga moral dan etika. Dan yang terakhir itu ada pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban gimana? Redo? Di akhirat. Karena gini nak, apapun yang kita konsumsi selama kita di dunia ini, apalagi mau itu halal atau haram, maka di akhirat nanti akan kita pertanggungjawabkan. Nah, jadi anak-anak semua mulai sekarang itu harus kita pintarlah memilih dan memilah mana makanan yang boleh dikonsumsi dan mana yang tidak dikonsumsi secara syariat Islam, ya. Nah, sampai sini udah paham? Apa ada pertanyaan? Udah paham Bu. Paham ya? Selanjutnya itu ada kriteria makanan halal. Apa? Ada yang tahu? Untuk kriterianya? Masih segar Bu. Masih segar? Ya, kayak sayur-sayuran itu masih segar. Ya. Untuk terhindar dari makanan-makanan yang haram? Bersih. Halal. Halal. Yang pertama itu tidak mengandung hal yang diharamkan. Contohnya seperti apa? Seperti babi, bangkai. Ada lagi? Darah. Dipotong tidak sesuai syariat Islam. Dan makanan yang terkontaminasi dengan hal atau bahan yang haram. Nah, kemudian yang kedua itu ada tidak mengandung alkohol atau hal yang memabukkan. Apa contohnya? Miras. Ya, miras. Yang ketiga apa? Yang dibilang Rizka tadi? Jangan sembelih sesuai syariat Islam. Dipotong sesuai dengan Syariat Islam. dipotong atau disembelih dengan sesuai syariat Islam. Bagaimana? Dengan menyebut nama Allah. Diawali dengan Bismillah. Nah, selanjutnya tidak tercemar apa? Dengan Kotoran. najis. Ya, contohnya seperti Kotoran. Nah, kotoran baik dari segi bahannya ataupun penyajiannya. Nah, itu harus bersih ya, anak-anak, supaya terbebas dari kuman. Sampai sini ada yang ditanyakan? Udah paham. Udah paham? Udah Bu. Nggak apa-apa ya, anak, kalau belum paham silakan ditanyakan. Kalau udah paham, nah, Ibu kan sudah memberikan tugas kepada kalian, yaitu mencari hadis dan juga ayat Al-Quran tentang makanan halal dan haram. Nah, silakan coba Rizka bacakan Quran surah Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Wa la tattabi'u khutuwatis syaitan. Innahu lakum aduwwun mubin. Artinya, coba Ilita baca. Wahai manusia, makanlah sebagian makanan di bumi yang halal lagi baik dan janganlah mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya ia bagimu merupakan musuh yang nyata. Nah, dari ayat tersebut ada yang tahu isi kandungannya seperti apa? Makan makanan yang halal dan baik Bu. Makan makanan yang halal dan baik.
jadi anak-anak, isi kandungan dari Quran Surah Al-Baqarah ayat 168 itu adalah mengajarkan agar manusia memakan makanan yang halal, baik dari bumi serta tidak mengikuti langkah-langkah syaitan. Karena syaitan adalah nyata. Ini adalah peringatan untuk menjaga diri sendiri yang dilarang oleh Allah dan hidup sesuai petunjuknya. Kemudian ada juga hadis yang menerangkan tentang makanan halal dan baik. Salah satunya itu adalah hadis riwayat Muslim. Nah, bunyi hadisnya, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Salat lakum thayyibatu faqulu wa ammatu qulubakum." Yang artinya, dari Abu Hurairah anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Apa yang halal bagi kalian, makanlah dan nikmatilah makanan tersebut." Nah, yang tahu isi kandungannya? Makanan halal. Makanan halal. Selain itu, ada lagi? Nah, jadi gini ya, Nak. Hadis ini menerangkan agar kita sebagai umat muslim untuk memakan apa yang halal dan baik yang telah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam juga menekankan agar kita menikmati rezeki yang Allah berikan dengan penuh rasa syukur tanpa rasa melampaui batas atau berlebihan. Nah, sampai sini paham? Paham ya? Oke, kalau kalian sudah paham, Ibu ada sedikit tugas untuk kalian. Ini untuk melihat saja sebagaimana pemahaman kalian tentang materi yang sudah dijelaskan di depan tadi. Nah, di sini Ibu sudah menyiapkan lembaran kertas. Nah, sudah ada beberapa gambar terdiri dari makanan yang halal dan haram, dan ada kolom haram dan halal. Tugas kalian silakan kalian isi di masing-masing kolom ini mana yang termasuk makanan halal dan mana yang termasuk makanan haram. Bisa ya, anak? Bisa, Bu. Nih, Ibu bagikan ya. Tidak ada pulpen. Nih, pakai pulpen Ibu aja, nggak apa-apa. Nah, silakan kalian isi anak-anak. Ibu kasih waktu 5 menit untuk mengisi kolom tersebut. Tulisnya Injil apa bagi? Tulis aja sesuai yang sudah Ibu. Oh, sesuai gambar ya? Iya, sesuai gambar ya. Jangan lupa tulis nama ya, tulis nama dan juga kelasnya. Kenapa? Ada yang ditanyakan? Ya, Bu. Bu, Rizka bantu saya. Nggak boleh Rizka, nggak boleh ganggu teman ya. Harus fokus mengerjakan tugas yang sudah Ibu berikan. Bu, nasi goreng atau nasi garam, Bu? Nasi goreng, Nak. Nggak ada nasi garam. Tulisannya bukan nasi garam. Ya, itu Ibu tadi mencetaknya memang agak buram ya. Kalau bisa ini, nggak boleh kayak gitu. Udah nggak usah berantem, udah. Udah fokus aja isinya masing-masing ya. Bu, dia ngisi
membedakan mana makanan yang halal dan mana makanan yang haram. Nah, sekarang ibu tanya lagi, sesuai dengan yang sudah kalian tulis. Makanan yang haram apa aja? Bangkai ikan. Bangkai ikan, selanjutnya Khinzir. bisa babi, kemudian Arak. dan makanan yang halal Buah-buahan. Kurma. nasi goreng. Nasi goreng. Nah, terlepas dari ini semua, masih banyak ya anak-anak makanan yang halal dan juga haram. Baik, Bu. Nah, kemudian mengingat waktu kita sudah mau habis, Ibu akan menanyakan sedikit tentang materi kita tadi. Kalian masih ingat apa enggak? Nah, jadi makanan yang halal dan baik tadi apa? Makanan yang boleh dikonsumsi berdasarkan Nas. apa itu Nas? Ilmu Islam. Kemudian apa saja yang termasuk dalam Nas? Al-Quran, Sunnah, Islam. Nah, kemudian hikmah memakan makanan yang halal dan baik. Ketahanan, kesehatan, keberkahan hidup, menjaga moral dan etika, pertanggungjawaban di akhirat. Oke. Baik anak-anak, Ibu rasa cukup sampai di sini pembelajaran kita pada hari ini. Ibu minta maaf apabila ada salah-salah kata. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Baiklah, kalau begitu cukup sampai ini Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu pamit dulu ya. Ya,